Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa kembali dalam Santapan Sabda Minggu Biasa kelima berdasarkan Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Tema renungan, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Anda mungkin masih ingat kisah tentang Naaman, seorang pejabat tinggi Syria yang menderita penyakit kusta. Atas nasihat pelayannya, yakni seorang putri Israel yang ditawan di negeri itu, Naaman akhirnya pergi menemui Nabi Elisa di Israel untuk berobat. Sesampai di Israel, Elisa menasihati Naaman supaya ia harus mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali supaya penyakitnya sembuh. Naaman berpikir bahwa mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali terlalu ringan untuk penyakitnya yang berat itu. Karena itu, dia menolak dengan mengatakan, "Kalau soal mandi di kali, saya bisa melakukannya di negeri saya Damaskus. Mengapa mesti mandi di sungai-sungai orang Israel? Apa istimewanya sungai-sungai di Israel itu?" Tetapi penasihat Naaman berkata, "Tuan, apabila sang nabi menyuruh Tuan melakukan pekerjaan yang lebih berat, bukankah Tuan akan melakukannya juga? Apa salahnya kalau Tuan melakukan hal yang sangat sederhana ini?" Naaman mendengarkan nasihat itu dan mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Dan apa yang terjadi? Sesudah mandi 7 kali di sungai Yordan, Naaman sembuh total dari penyakit kusta yang lama dideritanya. Ternyata hal yang biasa-biasa itu bisa mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, tidak harus luar biasa. Mungkin prinsip itulah yang dipegang oleh Petrus ketika ia meminta bantuan Yesus untuk menyembuhkan ibu mertuanya yang sedang menderita sakit kepala. Pada waktu itu, Yesus datang ke rumah Petrus untuk beristirahat. Ketika Yesus memasuki rumah Petrus, ternyata ibu mertua Petrus sedang sakit kepala. Petrus yang memegang prinsip tidak harus luar biasa memberitahukan kepada Yesus bahwa ibu mertuanya menderita sakit kepala dan meminta Yesus untuk melakukan sesuatu. Yesus pun pergi ke tempat si sakit itu dan sambil memegang tangan perempuan itu, dia pun menyembuhkan dia dari penyakitnya. Semua terjadi seperti yang diharapkan oleh Petrus. Saudara-saudari terkasih, kadang-kadang kita berpikir bahwa Tuhan terlalu besar atau terlalu tinggi sehingga kita tidak berani menyampaikan persoalan-persoalan kita yang sederhana atau biasa-biasa saja kepadanya. Padahal pada prinsipnya tidak harus luar biasa. Kita berdoa supaya sembuh dari penyakit kanker misalnya. Tetapi kita tidak pernah berdoa supaya kita sembuh dari penyakit malaria atau penyakit tifus. Kita berdoa supaya Tuhan menyembuhkan kita dari penyakit jantung. Tetapi tidak berdoa ketika kita menderita sakit kepala. Kita berdoa dan memohon berkat Tuhan ketika kita mengadakan perjalanan jauh. Tetapi kita tidak berdoa ketika kita meninggalkan rumah
menuju tempat kerja. Kita bersyukur kepada Tuhan karena dipromosikan untuk jabatan-jabatan tertentu. Tetapi kita tidak bersyukur kepada Tuhan atas rezeki yang kita terima sehari-hari dan seterusnya dan seterusnya. Injil hari ini mengajarkan kita bahwa tidak harus luar biasa. Apa saja yang ada dalam hidup kita bisa kita komunikasikan kepada Yesus. Kita tidak harus menunggu sesuatu yang luar biasa untuk disampaikan kepada Yesus. Atau kita tidak harus menunggu rezeki yang lebih besar untuk bersyukur kepada Tuhan. Sebaliknya, kita juga tidak perlu tunggu kesulitan besar baru kita berpaling kepada Tuhan dan meminta bantuannya di dalam doa. Kita hendaknya selalu berdoa kapan saja dan dalam situasi apa saja. Kalau demikian, maka hubungan kita dengan Tuhan akan menjadi akrab dan sangat hidup, seperti hubungan Petrus dengan Yesus sendiri. Tuhan memberkati kita.